Hai semuanya, selamat datang di Podcast Safta. Gimana nih kabarnya hari ini? Pasti semangat dan seru banget ya. Apalagi kita tuh lagi di masa-masa atau momen-momen Hari Kartini ya. Dan Hari Kartini tuh identik dengan perjuangan perempuan. Nah, perkenalkan saya Cinta Azalea, perwakilan dari SMA. Saya Adifa Kalista, perwakilan dari SMP. Di sini saya ditemani oleh rekan saya dan narasumber yang tentunya peduli dengan isu-isu perempuan. Dan beliau adalah guru biologi di sekolah saya. Halo semuanya. Gimana Bu Laila, kabarnya sehat? Ya, alhamdulillah panas ya hari ini. Iya, Tapi masih semangat semua. Ya harus semangat dong. Alhamdulillah semangat ya. Semangat banget. Oke, kita semangat. Nah, aku juga ingat dalam kutipan di dalam buku Ibu R.A. Kartini, yaitu habis gelap terbitlah terang. Simple tapi maknanya tuh dalam banget. Ibu Kartini tuh percaya kalau misalnya setelah ada masa-masa sulit pasti ada harapan yang lebih cerah. Ya benar. Dan kalau ngomongin karyanya Ibu Kartini, apalagi bukunya Ibu Kartini, di situ ada kutipan yang bagus banget. Tiada awan yang tetap selamanya gelap. Tiada mungkin akan terus-menerus terang cuaca. Sehabis malam gelap gulita, lahir pagi membawa keindahan. Nah, kutipan ini tuh gak cuma bagus di bahasanya aja, tapi juga menggambarkan pemikirannya Ibu Kartini tuh luas dan visioner. Dan menurut beliau kegelapan ya penindasan, ketidakadilan dan keterbatasan itu pasti bakal ada perubahan selama ada kesadaran dan perjuangan. Hari ini kita bakal bahas tema yang bisa dibilang berat, tapi akan kita bahas dengan cara yang santai, yaitu studi kasus pelecehan seksual berbaris gender melalui buku Sehabis Gelap Terbitlah Terang karya Ibu R.A. Kartini. Nah, kalau ngomongin tentang kekerasan seksual dan pelecehan seksual ya, gini, mungkin gak sih kita tuh bertanya-tanya kenapa kok pelecehan seksual dan kekerasan seksual itu makin banyak? Nggak cuma masih ada, tapi makin banyak ya. Padahal kita tuh seharusnya sudah berevolusi, kita sudah bisa menjadi lebih baik. Dan ini tuh udah era digital, plus kita bisa mengakses berita-berita seperti itu di platform manapun gitu. Tapi kenapa kok masih banyak? Benar. Kalau aku boleh berpendapat sih, justru kemajuan zaman dan teknologi itu nggak akan ada gunanya kalau misalnya oknum atau generasinya masih saja menolak peradaban, alergi terhadap kemajuan, dan malah mendorong kemunduran zaman dengan menyalahgunakan teknologi. Harus lebih hati-hati aja sih kataku dalam menggunakan teknologi, apalagi gadget. Karena semua perkataan atau opini yang kita sampaikan melalui media digital mudah dan cepat tersampaikan. Sepakat sih aku, karena satu momen viral tuh akan mudah memantik orang-orang ya untuk mengetahui isu tersebut. Dan kalau kita cocokin sama topik kita hari ini, aku jadi keinget sama salah satu kasus mahasiswa dari universitas ternama yang membuat grup, lalu di dalam grup itu mereka sedang bercandaan, tapi bercandanya ini mengarah ke merendahkan perempuan dan pelecehan seksual. Mumpung kita bersama dengan ahlinya hari ini, bagaimana Ustazah menanggapi hal tersebut? Oke, udah boleh ngomong ya berarti. Dari tadi kita terus Iya. Oke, jadi sebelum masuk di pembahasan yang cukup serius dan mungkin akan menyinggung banyak pihak juga kalau bagi yang merasa ya. Sebenarnya permasalahan kekerasan seksual ini udah terjadi dari kapan tahun ya. Karena ya memang ada namanya laki-laki, ada perempuan ya. Kita nggak bisa mengontrol nih seberapa jauh pemikiran orang dan apakah itu akan menimbulkan kekerasan seksual, pelecehan seksual atau tidak. Cuma yang mungkin sekarang agak mirisnya adalah, nah kenapa nih kok
kasus-kasus kayak gini tuh terjadinya di tempat yang memang seharusnya itu isinya tuh orang-orang terdidik gitu, yang harusnya memberikan edukasi sama lingkungan sekitarnya atau masyarakat awam bahwa mana saja nih yang masuk dalam bentuk pelecehan seksual atau mana saja yang memang masih bisa ditoleransi. Nah, harusnya hal-hal seperti ini tuh ya kita tahu dan kita bisa lebih aware supaya masyarakat yang memang sebenarnya belum bisa mengakses hal-hal tersebut jadi lebih tahu gitu. Nah, yang menjadi berita kan beberapa hari ini tuh banyak ya, bukan cuma satu. Ada beberapa universitas itu yang grup, terus ada juga yang dosen sama mahasiswanya itu guru besar kalau nggak salah. Lalu ada yang kadang juga yang kita temui itu udah pelecehan secara fisik tapi di lingkungan sekolah seperti kayak sekolah dasar, SMA, SMP. Nah, harapannya sih dari podcast ini supaya kita ya sebagai remaja yang atau menuju dewasa kita jadi lebih aware sama diri kita sendiri, terus juga sama lingkungan sekitar, gimana cara mengedukasi supaya lebih ngerti. Nah, yang perlu digarisbawahi sebenarnya kenapa kok ada pelecehan seksual padahal kita berada di lingkungan yang terdidik. Nah, kadang tuh sebenarnya pelecehan tuh sebenarnya udah dari dulu ya. Udah dari lama. Cuma bedanya mungkin sekarang makin banyak yang menyadari bahwa itu bentuk pelecehan dan makin banyak juga yang berani mencoba bentuk pelecehan tersebut. Nah, bentuk pelecehannya banyak, bisa mungkin secara verbal atau mungkin non verbal atau fisik, mungkin juga bisa langsung di dunia nyata yang real life atau mungkin nanti kalau kita lihat lagi konten-konten digital begitu ya. Nah, sebenarnya yang perlu digarisbawahi adalah kata candaan itu sebenarnya maksudnya gimana sih? Harusnya menurut saya pribadi ya, candaan tuh harusnya ketika dua belah pihak itu sama-sama saling menerima candaan tersebut. Nah, kalau salah satunya ada yang tersakiti, berarti itu bukan bentuk candaan, tapi sudah menyinggung. Nah, seberapa menyinggungnya tergantung ranah privasi yang dibahas, kayak gitu. Nah, misal sekarang kayak grup yang dibahas itu kan lebih banyak condong membahas terkait tubuh seseorang ya, terus membahas terkait fisik seseorang, yang mana kalau secara biologis ya hal-hal kayak gitu tuh nggak bisa kita kontrol. Hormon seseorang itu beda-beda yang pertama, yang kedua genetik dari seseorang itu juga beda-beda. Kadang ada beberapa perempuan yang mungkin kita sudah merasa pakai baju yang sopan nih, tapi kenapa orang-orang itu masih melabeli hal-hal tersebut? Orang-orang itu masih melabeli hal-hal tersebut dalam konteks seksisme. Nah, itu tuh yang perlu dibenahi pola pikirnya. Misal nih, yang saya perhatikan ya, ada beberapa konten itu, ada konten kreator tuh ada yang bilang bahwa saya udah pakai baju rapi pun, baju sopan ya istilahnya, tapi kenapa masih dianggap sebagai ya hal-hal yang bisa dilecehkan gitu loh, padahal kita sudah tertutup, kita sudah menjaga. Karena ada ya beberapa orang yang bilang bahwa gini, ya pakaiannya dong tolong dijaga gitu. Nah, benar. Kalau kita perhatikan lagi, banyak nih kasus-kasus yang dimana dia udah tertutup, dia udah pakai baju sopan, tapi masih ada aja pemikiran itu. Sama kayak kasus kemarin, itu dosennya loh yang dilecehkan. Kan kayak, wah kenapa kok bisa sampai segitunya? Padahal bajunya juga, ya dosen gimana sih bajunya sopan kan? Tapi masih aja dilecehin. Jadi ya sebenarnya bukan permasalahan di bajunya, tapi gimana cara pola pikir kita buat ke arah sana itu. Menjaga pandangan, menjaga pikiran. Nah mungkin ya perempuan juga bisa lebih aware sama pakaian, tapi satu sisi laki-laki juga harus ngerti nih mana batas yang bisa dikomentari, mana yang tidak, karena tubuh seseorang itu udah ranah privasi ya, jadi nggak boleh sebenarnya. Terus kadang kita juga kita tuh nggak pengen punya misalnya bagian tubuh yang menonjol atau apa, tapi kan itu alami berian dari Tuhan ya. Jadi sebenarnya udah dijaga pun ya pikirannya yang harus dijaga lagi gitu loh. Nah, terus abis itu kadang itu yang jadi digarisbawahi lagi, kalau sekelompok orang itu melakukan hal tersebut bukan berarti hal tersebut itu benar. Nah kadang itu kan ada yang ngerjain banyak atau yang membenarkan banyak. Berarti kayaknya ini bukan hal yang salah, dan sekelompok orang tersebut
akhirnya malah mengajak orang lebih banyak lagi untuk berbuat atau berpikir hal yang arahnya ke sana ya. Nah sebenarnya itu nggak boleh ya, karena ya kalau kita sadar itu salah, berarti harusnya itu diluruskan, bukan malah membentuk circle yang lebih besar lagi buat mengajak ke arah sana. Nah harapannya tuh ya kita sebagai remaja bisa nih ngajakin teman-teman, atau kita lebih aware lagi, kira-kira di lingkungan kita sekitar ada nggak sih yang kayak gitu. Kalian sendiri deh dari kasus ini kira-kira sempat berpikir nggak, kira-kira di sekolahan kita tuh sebenarnya terjadi hal kayak gitu juga nggak ya? Iya. Jangan-jangan iya tapi belum kelihatan. Pasti sudah kelihatan. Sudah atau kelihatan. sampai yang udah kelihatan. Nah ini nih kadang kita sebagai korbannya itu ngerasa apa bajuku ya yang kurang rapi, atau mungkin aku ya yang terlalu aneh-aneh gitu ya, padahal ya bukan itu. Nah kadang kepikiran kok menyalahkan diri itu bikin mental kita juga jadi jatuh gitu. Jadi kayak besok lagi mau ngapain itu nggak tenang, mau jalan mau lari itu ini baju udah gimana, udah bener belum, tadi diliatin orang apa enggak ya, dah itu tuh kan mengganggu ya. Nah korbannya ya rata-rata perempuan tadi. Kan jarang ya, kalau laki-laki mungkin lebih sedikit ya, kalau cewek mungkin lebih banyak. Nah harapannya itu sebenarnya oke, dari podcast ini yang nonton semoga lebih sadar lagi terkait itu. Terus kenapa sih kok cewek lagi ya kok yang jadiin objek aktivitas kok seksisme dan lain-lain, kenapa cewek lagi gitu. Padahal ya dari zaman dahulu tuh ya salah satu yang diperjuangkan Ibu Kartini tuh ya kesetaraan. Tapi bukan hanya kesetaraan dalam mengenyam pendidikan, dalam berkarir ya, tapi jauh lebih dari itu. Kalau misal kita anggap aja deh sebagai manusia itu kodratnya gimana sih, harusnya ya dipandang sebagai manusia yang bisa melakukan aktivitas sesama antara laki-laki atau perempuan, dan punya hak hidup yang sama juga antara laki-laki dan perempuan, bukan yang malah satunya oh kamu terlalu gini lah makanya orang-orang seperti ini ya nggak bisa itu. Aduh, itu yang perlu kita garis bawahi lagi ya. Terus apa lagi ya, pembahasannya apa lagi nih? Tapi ini ada pertanyaan lagi, atau Ibu mau menambahkan? Iya mungkin ditanya dulu nanti biar nyambung. Iya mungkin nggak sih Bu, pelecehan seksual ini nggak cuma terjadi di perempuan aja, tapi laki-laki juga. Nah oke. Ini beberapa hal yang sering saya juga pakai TikTok ya. Jadi kalau semakin sering kita mungkin buka media sosial atau digital, makin kita akan makin sadar juga bahwa ternyata korban pelecehan seksual sekalipun bukan hanya perempuan. Cuma memang kalau misal istilahnya kita buat persentase ya mungkin ya, itu perempuan lebih banyak karena ya pelecehannya bukan hanya bentuk verbal atau non verbal, tapi sampai ke kekerasan fisik ya. Tapi kalau kita bahas secara verbal misalnya dalam hanya ucapan atau itu sebenarnya laki-laki juga banyak banget ya. Beberapa misalnya ada orang yang pakai konten sedang gym kan kadang memang dia memperlihatkan beberapa bagian tubuhnya kan ya, karena memang bagian dari kegiatannya. Nah kalau diperhatikan isinya juga komentar-komentar cewek ya. Nah itu tuh ya kalau kita baca lebih jauh maka akan mengarahnya ke sana. Nah mungkin bagi perempuan itu hanya sebuah candaan. Nah, sebenarnya itu juga nggak boleh karena itu bentuk mengomentari tubuh seseorang yang mengarahnya ke seksualitas. Nah akhirnya kan mungkin besok lagi jadinya ya orang tersebut kalau menikmati mungkin melanjutkan ya aktivitas tersebut. Tapi kalau misal dia terganggu, pasti akan mengganggu juga kesehatan mentalnya. Nah, harusnya cewek juga sadar nih, kita tuh nggak suka dilecehkan, berarti kita juga nggak boleh melecehkan orang lain gitu. Siapapun itu, kadang juga antara cewek sama cewek. Nah, itu juga banyak tuh. Kayak misal cewek mengomentari perempuannya kok gini dan lain-lain. Kita sering dengar istilah support woman. Ini nih, yang kadang tahu kok nggak dilakukan padahal kita sendiri nggak suka digituin, tapi kita malah ngituin kaum lain atau kaum kita sendiri. Kayak gitu ya, sebenarnya ya harus sadar aja sih semuanya. Dan apalagi media sosial itu konten yang bisa diakses semua orang ya. Apapun yang kita tulis, apapun yang kita katakan itu akan dipertanggungjawabkan, dan itu ada ranah hukumnya. Kalau misal kita nggak bisa bijak dalam memilih kata, nggak bisa menulis dengan baik, ya mending nggak usah.
ya kita cukup scroll aja, nggak suka ya kita skip daripada menambah pikiran. Kalau kita bisa support ya kita tulis dengan bentuk support. Tapi kalau nggak bisa jangan, karena kadang mungkin kita yang nulis itu udah lupa, tapi orang yang kita komentari itu ingatannya belum tentu lupa sampai kapanpun. Bener. Nah kadang itu mengganggu kan mental health seseorang ya. Ya gitu sih kalau menurut saya ya. Ada lagi atau Diva mungkin ada pertanyaan? Berarti harusnya sudah ada perbedaan yang jauh ya antara budaya dan tradisi masa lalu dan masa kini. Kalau dalam perspektif psikologi sosial apa ada ya Ustazah? Sebenarnya itu sih sebenarnya kalau dibandingin sama dulu sama sekarang ya, sebenarnya ya kita menyoroti aja nih, harusnya dimanapun kita berada ya adab itu yang harus dijunjung gitu loh. Kayak misalnya dari zaman dulu sampai zaman sekarang ya nenek moyang kita juga mengajarkan kalau adab itu di atas ilmu. Jadi orang berilmu sekalipun ya tetap harus punya adabnya. Nah kayak tadi kita beropini dan lain-lain di media sosial itu kan juga bagian dari kita mengimplementasikan adab yang kita punya. Jadi kalau misal dikesampingkan maka ya jatuhnya ya sama aja nggak sih, kayak kita nggak beradab gitu loh. Jadi harusnya sih ini sih harusnya dimanapun ya kita implementasikan. Terus apa aja ya kira-kira pemikiran pemikiran waktu zaman dulu tuh, waktu Ibu Kartini yang bisa diterapkan di zaman sekarang? Banyak ya sebenarnya. Ya tadi kembali lagi kalau memang Bu Kartini itu menyusung yang namanya kesetaraan ya dalam hal apapun, berarti bukan hanya terkait karir, bukan hanya terkait pekerjaan. Yang mungkin sekarang udah banyak kan kalau kita lihat sekarang perempuan berkarir udah banyak. Iya. Perempuan bekerja juga udah banyak. Kita berpendapat juga sekarang udah lebih bebas daripada dulu. Terus juga budaya patriarki mungkin sekarang udah bisa kita imbangin lah ya. Karena banyak orang yang sudah bisa speak up gitu loh, dan membagi pola pikirnya ke ranah yang lebih luas. Cuma yang perlu diituin lagi ya kita tadi, cara berpikir kesetaraan itu bukan hanya terkait karir dan juga bukan hanya terkait pendidikan, tapi kesetaraan dalam memiliki hak hidup, hak untuk melakukan aktivitas dengan baik tanpa harus dikomentari, hak dalam berpendapat tanpa harus dijudge, mungkin hak dalam kebebasan beraktivitas supaya tidak terasa kok aku dikekang seperti ini kan. Kayak cewek misalnya, cewek tuh nggak boleh pakai baju kayak gini. Nah misal kita mau gym gitu ya, masa kita harus pakai gamis yang besar banget kan gitu kan. Nah harusnya kebebasan berpakaian itu juga menjadi hak dari wanita juga kan, jadi gitu. Nah, tinggal yang penting kita itu menyesuaikan tempat aja. Kalau misalnya tempatnya udah sesuai ya harusnya pikiran kalian aja yang dijaga. Nah, sebenarnya yang perlu ditekankan lagi adalah kalau misalnya nih, kan kita sekarang masih muda ya, mungkin belum punya anak, tapi nanti ketika sudah dewasa dan sudah berumah tangga, punya anak, harusnya yang dijaga dua, anak perempuan dan anak laki-laki. Anak perempuan kita jaga supaya bisa menempatkan diri dengan baik. Karena di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Jadi kalau misal kita lagi di tempat apa, ya udah kita menyesuaikan baju yang sopan tuh gimana sih. Nah, tapi laki-lakinya juga harus diajarin nih, anak laki-lakinya. Gak cuma perempuannya yang didik, laki-laki juga harus didik gimana cara mengontrol nafsunya, pikirannya, supaya itu tuh nggak merugikan orang lain gitu loh. Karena ya kalau kita lupa untuk mendidik anak laki-laki kita, maka siklus atau lingkungan yang terbentuk di sekitarnya juga akan serupa seperti itu. Karena gimana kita hidup ya lingkungan itu juga yang mempengaruhi. Makin banyak orang yang nggak sadar, maka makin banyak juga budaya seperti itu yang dinormalisasikan. Nah ini yang gawat kan. Apalagi udah zaman digital ya. Kadang sekelompok orang melakukan itu, oh berarti kayak, dan nggak ada hujatan misalnya. Oh berarti kayak gitu boleh. Besok lagi semua orang melakukan hal itu. Akhirnya semua ya, dan menjadi budaya yang dinormalisasikan gitu sih. Oke, dia pertanyaan dari Diva. Ngomong-ngomong Ustazah, kalau dilihat dari sisi edukasi, seberapa penting pengaruh digital terhadap kemajuan berpikir dan perilaku remaja apabila dikaitkan dengan kasus tersebut?
Sebenarnya kalau melihat kondisi sendiri ya di lapangan, saya sebagai pengajar ya, apalagi anak-anak sekarang, saya bilang mungkin sebagian besar informasi yang mereka dapatkan itu didapatkan dari digital. Karena kalau lihat kondisi di lapangan ya, jarang banget sekarang anak-anak itu yang baca buku. Mereka lebih suka mengakses informasi yang sifatnya itu digital karena mungkin menurut mereka lebih praktis, terus habis itu menyenangkan, tidak membosankan gitu kan. Nah, kalau misal digital yang kita mode digital yang kita cari itu hal-hal yang baik, ya kita akan mengarahkan kebaikan. Tapi kalau misalnya yang kita cari itu berhubungan dengan hal yang buruk, maka yang akan kita dapatkan ya feedback yang buruk juga. Makanya itu ya sangat berpengaruh. Nah, tadi makanya berarti harus mencari hal-hal yang lebih baik lagi supaya yang kita dapatkan juga baik gitu. Nah, ini remaja harus sadar ya bahwa apa yang kita lihat, apa yang kita tonton setiap hari akan mempengaruhi pola pikir kita ke depannya. Benar. Lalu pertanyaan dari Diva lagi atau sudah? Banyak ya. Ini kayaknya pertanyaan terakhir ya kayaknya ya. Ya, boleh. Langkah yang bisa kami upayakan sebagai generasi muda. Terus kira-kira kritik sosial apa saja yang harus dipahami sama kita nih, kita ini sebagai generasi muda? Tadi lebih ke saran ya. Sarannya kira-kira apa gitu ya? Iya. Pertama, tentuin dulu nih, harus bisa bedain ya, mana baik, mana buruk. Udah nih. Setelah kalian tahu mana baik, mana buruk, maka harusnya kalian akan menentukan jalan yang gimana itu isinya kebaikan semua. Jangan sekali-kali masuk ke dalam hal keburukan. Karena kalau udah sekali masuk ke buruk, nyemplung banget takutnya. Nah, kalau udah nyemplung banget, susah nih keluarnya. Akhirnya kalau lingkarannya kayak gitu semua, makin jauh dari kata benar. Nah, kalau udah tahu hal baik dan hal buruk, maka kita jalani yang ke arah baiknya aja. Habis itu, setelah punya ilmunya atau berada di lingkungan yang baik, maka setelah itu baru kita belajar lebih jauh. Sampai kita itu bisa, istilahnya ahli dalam memahami hal tersebut. Nah, setelah itu baru nanti kita edukasi orang-orang di sekitar kita. Iya. Harapannya sedikit yang kita edukasi maka akan meluas dan memperbanyak atau melebar. Jadi semuanya jadi teredukasi. Itu yang tadi. Terus yang kedua pertanyaannya? Kritik sosial yang harus dipahami sama kita ini sebagai generasi muda. Oke, sebenarnya kalau kritik sosial secara umum sendiri ya tadi bagi kita remaja yang menginjak dewasa berarti harus bisa menempatkan diri di mana kita berada, yaitu hal yang harus kita hormati. Apalagi di Indonesia ini negara yang beragama ya, jadi kita harus menyesuaikan dengan agama yang kita anut. Khususnya kalau yang Muslim ya, sebagaimana Muslim yang baik dan benar itu harus gimana sih. Nah, kalau sudah masuk dalam setelah itu baru kita menempatkan diri lagi. Oke, kalau perempuan harus gimana baiknya. Terus habis itu kita sama partner kita laki-laki itu juga harus gimana sih sebenarnya, jalan yang baik itu harusnya seperti apa. Habis itu baru kita akan masuk di lingkungan yang lebih luas seperti masyarakat. Kan kalau misalnya di sekolah mungkin budaya patriarki itu kan belum terlalu banyak ya. Nggak, ya ada tapi nggak sebanyak kalau kita sudah masuk di lingkungan masyarakat. Karena kalau udah masuk di lingkungan masyarakat tuh ya apa ya, struktur atau standarnya itu makin banyak. Nah, perempuan nih biasanya yang standar gandanya banyak banget kalau misal kita udah berbicara di masyarakat. Nanti kalau misalnya udah masuk ke lingkungan pernikahan juga seperti itu. Nah, kalau misalnya sudah paham itu semua, harapannya kedepannya setelah ini, nih khususnya anak-anak sekolah sakta ya, semoga bisa menerapkan, terus abis itu juga bisa menyadari hal-hal apa baik apa nih yang harus kita laksanakan supaya tadi yang katanya habis gelap terbitlah terang, oke lah nggak apa-apa, kemarin kita gelap tapi hari ini supaya kita lebih terang lagi, besok lagi gelap lagi ya kita berusaha lebih terang lagi, karena sebaik-baik manusia ya adalah hari ini lebih baik daripada hari kemarin dan hari besok harus lebih baik daripada hari ini gitu kan ya. Oke, baik. Terima kasih atas pencerahan dan wawasan yang begitu inspiratif dan bermanfaat untuk bisa saling peduli terhadap kaum perempuan. Ya, betul sekali. Karena nilai yang kita pegang sehari-hari di dunia nyata ini harus juga berlaku di dunia digital, kayak di sosmed gitu, itu tetap harus berlaku. Dan yang terpenting ya, grup chat bukan tempat kita bebas tanpa etika.
Betul, betul. Iya betul. Sepakat. Kalau gelap adalah ketidaktahuan dan ketidakadilan, maka terang adalah kesadaran, empati, dan tanggung jawab. Baiklah, sudah terakhir dan kita hari ini belajar apa aja nih? Oke, Berapa SKS ini? Iya. Oke, aku simpulin ya. Remaja hari ini nih punya kesempatan untuk mewujudkan makna dari habis gelap terbitlah terang. Karena kasus ini tuh nggak hanya bikin kita marah atau kecewa aja, tapi juga bikin kita mikir apakah kita ini sudah benar-benar menghargai orang lain dan apakah kita pernah diam saat melihat hal yang salah, dan yang terakhir apakah kita sudah jadi bagian dari terang atau masih ikut dalam gelap. Ya, itu saja dari kita. Kita pamit. Saya Anita Kalista. Izin pamit. Saya Cinta Azalea Putri, izin pamit juga. Narasumbernya apakah? Izin.